Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga sahabat semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang yang barokah, diberikan rezeki yang berlimpah barokah halalan thayyiban, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin, dan diberikan akhir umur yang husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mati husnul khatimah adalah akhir kehidupan seseorang yang masih tetap berpegang dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dengan menjalankan takwa kepadanya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dorongan kepada setiap mukmin untuk mencapai mati yang husnul khatimah. Sebagaimana firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Dalam ayat tersebut, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, selanjutnya memperingatkan kaum mukmin untuk terus-menerus mengadakan islamisasi sepanjang hidup hingga mati dalam keadaan Islam, yaitu husnul khatimah. Hidup adalah ujian. Banyak manusia yang tidak memahami bahwa hidup adalah hanya pengabdian kepada Allah, dan setiap manusia dituntut untuk berprestasi dalam pengabdian kepada Allah. Barang siapa yang prestasinya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapat rahmat-Nya. Sedangkan yang jelek prestasinya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hidup adalah ujian guna meraih prestasi yang tertinggi. Sebagaimana firman-Nya, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 1-2. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji manusia dengan memberi batasan waktu berupa kematian. Sesudah sekian lama meniti perjalanan hidup, waktu yang Allah tetapkan kepada setiap manusia harus dipergunakan secara efisien, harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya, hingga di akhir hidupnya meraih prestasi yang gemilang, yaitu akhir umur yang husnul khatimah. Tanda-tanda husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengungkapkan,
peringatan kepada umatnya apabila hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan salah satu dari tanda-tanda itu, bahwa masa depan di akhiratnya baik. Adapun tanda-tanda husnul khotimah yaitu: 1. Ketika hendak meninggal mengucapkan la ilaha illallah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Rawal Hakim an Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Yang kedua, mati syahid dalam menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati syahid merupakan dambaan setiap muslim terhadap dinul Islam, karena ada beberapa keistimewaan dan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadhina lam yalhaquna bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-Nya dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya. Dan mereka bersenang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bersenang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syahid. Sebagaimana sabdanya, barang siapa terbunuh di jalan Allah, ia adalah syahid. Dan barang siapa mati di jalan Allah, maka ia syahid. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yang ketiga adalah mati dalam keadaan ihram melakukan ibadah haji. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kisah orang yang sedang ihram kemudian terjatuh dari untanya. Mandikanlah ia dengan air dan daun sirih. Kapanilah dengan ia dengan kedua bajunya. Dan janganlah kamu tutupi kepalanya. Sesungguhnya ia akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah akhir amalannya sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudzaifah radhiyallahu anhu mengungkapkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang meninggal dalam keadaan sedang beramal soleh. Rawah Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala al-jannah wa man shama yawman ibtigha'a wajhillahi khutima lahu bihi dakhala al-jannah wa man tasaddaqa bi saddaqah ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala al-jannah. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah karena mencari ridhonya pada akhir hidupnya, maka masuk surga. Dan barang siapa berpuasa 1 hari karena mencari ridho Allah, kemudian akhir hidupnya dengan puasa itu, maka masuk surga.
Dan barang siapa bersedekah karena mencari ridho Allah, kemudian akhir hidupnya dengan sedekah itu, maka masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima adalah mati dengan mempertahankan 5 prinsip yang dipelihara oleh syariat, yaitu agama, jiwa, harta, kehormatan, dan akal. Mati dalam membela 5 prinsip tersebut termasuk syahid. Dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Sa'id bin Zaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terbunuh karena membela hartanya, maka tergolong syahid. Barang siapa terbunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Barang siapa terbunuh karena membela agamanya, maka ia syahid. Dan barang siapa terbunuh karena membela darahnya, maka ia syahid. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Yang keenam, mati dalam keadaan bersabar dan ridho menderita penyakit. Penyakit penyebab kematian yang dimaksud adalah sebagai berikut. Penyakit yang tergolong wabah atau ta'un. Berkaitan dengan wabah penyakit ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'un adalah syahadah bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, penyakit asal, penyakit lumpuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggolongkan penyakit lumpuh itu termasuk syahid. Dia adalah penyakit perut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kematian seseorang karena sakit perut, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan barang siapa mati karena sakit perut, maka ia syahid. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, mati wanita yang berhadas besar. Jabir bin Atiq radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wanita yang mati karena berhadas besar atau junub itu syahid. Yang ketujuh, mati wanita yang karena melahirkan anaknya. Wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya adalah syahid. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Atiq mengungkapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syuhada itu ada 7. Selain mati di jalan Allah, yaitu orang-orang yang terkena wabah atau penyakit ta'un, orang yang tenggelam, orang yang hadas besar, orang yang sakit perut, orang yang terbakar, orang yang mati karena tertimpa sesuatu, dan wanita yang mati karena anak yang dikandungnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Hakim. Mati husnul khotimah, yaitu keluar keringat di pelipisnya ketika mati. Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu mati dengan keluar keringat di pelipisnya adalah husnul khotimah. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah tanda-tanda mati yang husnul khotimah. Semoga sahabat semua diberikan akhir umur yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.